pagi jam 7.24 telepon korban Amel, tapi handphonenya apa tidak ada yang angkat. Kemudian 7.26 menelepon Yoris, tapi yang mengangkat istrinya. Istrinya Yoris ditelepon bilang bahwa Yoris tidur. Nah, kemudian ketika Pak Yosep ada di kantor polisi, Yoris kemudian telepon. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, kita tidak mau menganalisa siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Begitu. Kita mau cari solusi saja, sahabat-sahabat AK. Untuk itu, kalau masalah telepon balik, Yoris katanya mengucapkan ibunya dan adik yang meninggal, kata papanya sudah dibantah papanya bahwa tidak ada dia ucapan seperti itu kan. Begitu juga saudara Danu, kan begitu, bisa terbantahkan dengan bahwa telepon balik tersebut Pak Yosep ada di kantor polisi, kan begitu. Sedangkan Danu berasumsi bahwa Pak Yosep tidak di kantor polisi, pulang dari rumahnya langsung ke TKP, Danu menyusul ada Pak Yosep. Jadi intinya sebenarnya ini sudah terang benderang sebenarnya siapa yang berbohong, siapa yang tidak, kan begitu. Tapi kita tidak perlu menganalisanya ke sana, begitu sahabat-sahabat AK. Kalaulah dari segi Pak Yosep, mereka yakin bahwa ada di kantor polisi saat telepon balik, berarti yakin Pak Yosep tidak ketemu dengan Danu. Tapi bagaimana? Kan gitu. Apa yang diucapkan Danu, kalaulah benar itu ucapan PH-nya, itu diduga Danu memfitnah Pak Yosep. Begitu juga Yoris memfitnah papanya sendiri. Ini kan fitnah, sahabat-sahabat AK. Kan gitu. Kalau kita dari sisi Pak Yosep, kan begitu. Apa solusinya? Kan begitu. Akibat ucapan saudara Yoris, akibat ucapan saudara Danu, wajar dan lumrah YouTuber, bagi sebagian YouTuber dan sebagian netizen mencurigai Pak Yosep. Kan begitu. Jadi jangan salahkan netizen, jangan salahkan YouTuber, karena ucapan itu berasal dari saudara Yoris dan saudara Danu, seakan-akan Pak Yosep sudah tahu Ibu Tuti dan almarhum Amel meninggal. Ini inti masalahnya. Kan begitu. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa kalau dianggap dari sisi Pak Yosep ini fitnah, tidak dilaporkan ke ranah penyidik? Kan begitu. Seharusnya laporkan. Demi terang benderangnya kasus ini. Kan begitu. Tidak hanya istilahnya seperti bermain sendiwara. Kan beranikah melaporkan saudara Yoris dan Danu dengan asumsi bahwa dia menyebarkan fitnah dari pihak Pak Yosep? Aka yakin tidak berani. Kan begitu, karena sudah setahun lebih. Sebab apa? Boleh dong kita menganalisa kembali lagi, ini masalahnya ke sekolah. Tidak semudah itu Danu mau dilaporkan. Karena Danu tahu, analisa Aka, asumsi Aka, tahu permasalahan di sekolah. Orang dia operator kok. Ya terpaksa kita menganalisa seperti itu, karena mereka ini seperti bersendiwara semua. Framing sana, framing sini, tapi tidak ada ujungnya. Ujungnya ya tetap mereka sebagai saksi, pelaku pun belum ada ditangkap. Kembali lagi misalnya kepada pihak saudara Yoris, Danu, kan begitu. Laporkan bapaknya itu, laporkan Pak Yosep. Jadi masuknya ini bukan ranah Rajapati, tetapi masuknya adalah fitnah. Kan begitu. Siapa tahu dari ranah fitnah ini akan berkembang ke masuk ke Rajapati. Begitu juga mungkin saudara Danu sebagai operator di sana di sekolah akan membuka apa yang ada di sekolah. Kan terang benderang. Jadi akan terbuka ini kasus Rajapati. Jadi masuknya itu bukan dari kasus Rajapati, misalnya dari ranah fitnah, misalnya dari ranah sekolah dan sebagainya. Karena kalau kita berharap dari mereka itu masuknya membahas kasus Rajapati, tidak akan terungkap dari mereka. Ini pandangan analisa. Sekali lagi buat Pak Yosep, buat Pak Roman, beranikah Bapak kalau memang betul, kan begitu, keterangan Bapak seperti itu, laporkan Yoris sama Danu ini
ke polisi sebagai menyebarkan fitnah. Kan begitu, berani tidak? Kan begitu pertanyaannya. Kalau nggak berani ya sudah, kita jangan salahkan para YouTuber, jangan salahkan para netizen kalau mencurigai Pak Yosep. Sebab ini fakta, keterangan mereka ada di publik. Jangan netizen YouTuber mencurigai Pak Yosep, dimarahi, mau dilaporkan dan sebagainya, tetapi dengan di depan mata kepala sendiri, Yoris anaknya sendiri, Danu kemenakannya sendiri membuat seperti ini, didiamkan. Ini kan luar biasa. Jadi sekali lagi cuma itu yang bisa dianalisis. Silahkan lihat potongan-potongan video ini. Sekian dan terima kasih. Menyampaikan informasi pertama ke Kang Yoris, bagaimana Kang? Jadi gini, dia itu nelpon dulu ke HP istri lagi ada di PAUD waktu itu, langsung istri ke rumah, ngabarin itu katanya rumah acak-acakan, papa nelpon gitu. Ya udah saya telepon balik waktu itu, telepon balik dulu, ya sambil ini lah mempersiapkan mau ke TKP itu waktu itu, jam 7 lebih lah gitu. Nah, pas waktu itu ditelepon balik, kata si papa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Amel kayaknya sama mama udah nggak ada gitu. Mula kejadian tahunya seperti apa sih? Ya posisi yang pertama kan Danu di rumah lagi tidur, Pak Yosep bilang ke rumah, posisinya ya Danu juga lagi tidur. Yang tahu pertama itu si mama bilangnya, nah ya naon gitu kan, mungkin dan juga pas yang Danu tahu mah ke bawah Danu, nah rumah acak-acakan dan Amel diculik gitu, spontan dan juga langsung bangun dari itu. Terus nggak lama kemudian Pak Yosep ninggalin rumah pas itu dan juga langsung menuju ke rumah TKP waktu ke rumah almarhum. Setelah itu dan juga lihat Pak Yosep ada di rumah dan udah ada banyak warga itu. Terus dan masuk ke dalam, ya sempat lihat ya kamar acak-acakan, berantakan lah istilahnya gitu. Dari situ dan sempat keluar, kemungkinan Pak Yosep juga sempat masuk waktu itu gitu. Tapi kan Danu lihatnya emang barang-barang yang ada di situ di kamar Amel, sempat Pak Yosep juga masuk sih. Danu keluar, Yosep keluar, mungkin terus Danu keluar agak jaraknya nggak terlalu jauh, samping-samping sama Pak Yosep. Bilang kata warga itu, ya jenazah ada di bagasi gitu. Terus Pak Yosep agak ya istilahnya lihat lah gitu, istilahnya ngangguk gitu sedikit, yang nangis. Dan juga anggap aja dan juga udah percaya gitu bahwa Pak Yosep udah lihat gitu kan posisinya dari itu. Setelah itu dan juga nangis ke tepi pinggir jalan gitu. Nah setelah itu ada yang nyamperin dan juga Pak Wahyu juga ya sempat bilang ke kepala sekolah itu ya almarhum Amel sama ibu yang udah terus ayah gitu.